Adapun dari segi menolong karena dakwah, tidak. Maka di sini perbedaan antara Abu Thalib sama-sama paman dengan Abu Lahab. Abu Lahab menampakkan kebencian kepada dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dakwah tauhid. Maka banyak di dalam hadis yang mana disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Rabi'ah ibnu Abbad, semenjak dia kecil dia mempersaksikan Nabi berdakwah kepada tauhid. Berkata Rabi'ah ibnu Abbad, ra'aitu Rasulullah SAW wa huwa yad'u nas ilal Islam bidil majaz wa khalfahu rajulun ahwal yaqul la yaglibannakum hada an dinikum wa dini abaikum. Maka Rabi'ah ibnu Abbad yang masih kecil pada saat itu, dia melihat Nabi di Dzil Majaz, dekat dengan Ka'bah. Di saat musim haji datang berbondong-bondong manusia menyembah kepada Allah dalam keadaan berhala. Maka di saat mereka menyembah Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung yang ada di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad menjadikan momen yang penting itu berdakwah tauhid. Maka dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, takutlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah yang satu. He is the one and only. Maka Abu Lahab langsung mengcounter dakwah Nabi. Dikatakan, la yaglibannakum hada an dinikum. Janganlah kalian mendengar ucapan anak muda baru kemarin sore yang baru tumbuh gigi serinya ini. Jangan didengar. Maka perlawanan dan counter dari Abu Lahab kepada dakwah tauhid sangatlah keras. Berkata Rabi'ah ibnu Abbad kepada bapaknya, seorang sahabi juga, dikatakan, qultu li abi wa ana gulam, dan aku anak kecil pada saat itu. Man hada al-ahwal alladhi yamshi khalfahu? Qala hada ammu Abu Lahab. Siapa orang yang di belakangnya dan mengkonter ucapan Nabi? Jangan dengar. Jangan kalian terpengaruh oleh ini. Nanti di riwayat ada lebih sangar lagi. Maka dia adalah pamannya Abu Lahab. Dan di riwayat yang lain disebutkan di saat Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu, dikatakan oleh Abu Lahab, ya ayuhan nas la yadribannakum minal Uzza walat fala tasma'u lahu wala tattabi'uh. Dan disebutkan huwa sabiun kadzab, bahwa dia adalah orang yang aneh dan orang yang pendusta. Maka lihat bagaimana keluar cercaan innahu sabiun kadzab. Dia adalah orang yang stranger, aneh, dan orang yang pendusta kepada Nabi Muhammad. Maka inilah sifat yang buruk dari Abu Lahab. Adapun khabar yang kami berikan tadi dari sahabat Rabi'ah ibnu Abbad dan dari beberapa riwayat sampai disebutkan innahu sabiun kadzab, maka diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari riwayat Abdurrahman ibnu Abi Zinad dari bapaknya dari Rabi'ah ibnu Abbad, maka seluruh rijalnya thiqat. Maka ini dari keadaan Abu Lahab. Dan Abu Lahab saking kerasnya, semua paman-pamannya di saat dikumpulkan oleh Nabi dan Nabi mendakwahkan tauhid, maka semuanya diam menghargai ucapan Nabi. Datang padanya paman-pamannya yang masih kafir, musyrik, diam. Di saat Nabi mengajak, qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat dari api neraka, diam. Kecuali pamannya yang satu ini saking kerasnya kepada dakwah tauhid, dia berteriak, ya Muhammad, alihada jama'tana tabban laka sairal yaum. Wahai Muhammad, hanya untuk ini dakwah tauhid, hanya untuk ini kamu mendakwahkan kami tauhid. Sepanjang waktu kami berdiri di depan kamu hanya untuk ini, tabban laka, celaka kamu wahai Muhammad. Maka tidak ada dari para gembong-gembong Quraisy yang menghina Nabi kecuali Abu Lahab dengan beraninya. Maka kalimat watab, tabbat yada abi lahabi watab, maka dia adalah
ma'tuf kepada tabbat yang sebelumnya. Lalu jika dipertanyakan kenapa Allah mengulangi, di ayat pertama disebutkan tabbat yada abi lahabin wa tab, sama dengan fi'lun madhi tabba juga, dan tabba dan celakalah disebutkan oleh ahli balaghah, ahli lughah untuk taukid. Di saat Abu Lahab menghina Nabi dengan celakalah kamu wahai Muhammad, sepanjang hari ini kami dikumpulkan untuk mendengar kalimat tauhid kamu itu, celaka kamu, turun ayat dengan taukid tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka itu bukan Muhammad Rasulku, tetapi yang celaka itu kamu wahai Abu Lahab dan wa tab, mampuslah, seperti itu maknanya, celakalah kamu. Sehingga diberikan taukid dengan ucapan wa tab di sini. Dan juga faidah dari ayat ini, masih ada berapa? 5 menit? 7 menit? Faidah dari ayat ini adalah dari ayat yang ada asbabun nuzulnya. Apa itu asbabun nuzul? Kisah tentang turun sebab ayat ini. Maka turun sebab ayat ini datang di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari 2 sahabat, dari Abi Hurairah dan juga dari Ibnu Abbas, yang kisahnya sama. Maka kisahnya di dalam 2 hadis ini dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas yang muttafaqun alaih, lama nazalatil ayat, di saat turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, maka wahai Muhammad, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka serulah dari kerabat-kerabat kamu wahai Muhammad untuk masuk kepada Islam dan masuk kepada tauhid dalam peribadatan. Maka Nabi yang di dalam ayat sebelumnya ya ayyuhal muzammil, yang kaget dan takut sehingga dia berselimut, kum fa'andir, maka serulah, ini dia. Setelah itu datang ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berdakwahlah kepada kerabat terdekat kamu wahai Muhammad dari kelompok Quraisy. Maka dikisahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a Quraisyan, mengumpulkan Quraisy dari kabilahnya. Dan Quraisy adalah kabilah yang besar. Dari kabilah Quraisy ada marga-marga yang kecil, di Arab disebutkan fukhud, cabang-cabang. Maka di sini Nabi mengumpulkan mereka dan Nabi naik ke atas yang sekarang dinamakan dengan Bukit Sofa, dan sekarang Sofa sudah tidak seperti zaman dulu. Sofa di zaman dulu berbentuk bukit yang tidak terlalu tinggi, namun bisa naik dan terlihat oleh manusia di bawahnya. Sekarang sudah dibentuk gedung menjadi sofa, menjadi amalan sa'i. Maka di zaman itu Nabi naik kepada Bukit Sofa. Kemudian Nabi menyeru kepada seluruh Quraisy yang diundang olehnya karena ayat ini, wa angdir ashiratakal aqrabin, serulah, kumpulkanlah mereka untuk masuk kepada Islam. Maka Nabi menyebutkan marga-marganya dari Quraisy. Disebutkan, ya bani Lu'ay ibni Ka'ab, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Ka'ab ibnu Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Abdul Muttalib, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Hashim, angkidu anfusakum minan nar. Wa ya bani Hashim, wa ya Fatimah binti, angkidi anfusaki minan nar. Angkidi nafsaki minan nar. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a. Maka aku Muhammad tidak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka wahai kerabatku, tapi masuklah kalian, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dengan qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebutkanlah la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah, He is the one and only. Maka ini dakwah Nabi kepada seluruh kelompok Quraisy dan cabang-cabangnya sebagai amalan dari perintah Allah, wa angdir ashiratakal aqrabin. Kecintaan Nabi kepada kerabatnya agar selamat dari api neraka. Angkidu anfusakum minan nar, dan bahkan kepada putrinya, wa ya Fatimah binti, angkidi nafsaki minan nar, selamatkan diri kamu dari api neraka. Apa jawaban dari paman yang durhaka ini? Tabban laka ya Muhammad,
alihada jama'tana sairal yaum. Celaka besar wahai kamu wahai Muhammad, engkau kumpulkan kami gembong-gembong Quraisy yang besar yang diakui oleh Jaziratul Arab, kemudian semuanya di bawah kamu dan mendengar ceramahmu tentang tauhid. Celaka besar kamu. Allah menurunkan ayat Al-Lahab ini, difa'an, membela nabinya, bahwa yang celaka bukan nabinya dengan mengajari tauhid, tetapi Abu Lahab yang menghina nabinya. Maka turun ayat ini, tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah kamu wahai Abu Lahab, dan celakalah watab. Maka ini taukid. Kemudian setelah itu disebutkan sayasla naran dzata lahab, bahwa dia akan dipanggang menjadi Abu Lahab guling di api neraka. Jadi lapar. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak bermanfaat bagi Abu Lahab apa-apa yang dia dapatkan dari harta, jabatan, kekuasaan, terkenal sebagai Bani Quraisy, tidak ada manfaatnya. Saya selanaran dzata lahab, akan dipanggang di api neraka. Kemudian setelah itu menceritakan tentang istrinya Hamalatal Hatab. Maka syahidnya ayat ini asbabun nuzulnya adalah setelah turun wa angdir ashiratakal aqrabin, maka Nabi mengumpulkan kelompok Quraisy dan dibantah oleh Abu Lahab. Turunlah ayat Al-Lahab ini, bantahan kepada Abu Lahab. Maka ini dari ayat ataupun dari surah yang ada asbabun nuzulnya. Sudah selesai. Masih ada pembahasan, namun kita cukupkan kajian kita di sini. Wa naqtatu ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta